Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alga Edianti, NIM 2021141029, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 4A, mata kuliah Konseling Multikultural, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah konseling di Amerika. Berdirinya bimbingan dan konseling dimulai dari abad ke-19. Pada mulanya, bimbingan dan konseling mulai berdiri dan berkembang di Amerika dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Setelahnya, bimbingan dan konseling meluas ke berbagai pelosok bumi dan mulai diterapkan sebagai salah satu program pengembangan manusia yang diterapkan di layanan persekolahan. Bimbingan dan konseling mulai ada pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Parsons. Frank Parsons dikenal juga sebagai Father of the Buoyancy Movement in America Education. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk proses pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Sejarah di Amerika pada tahun 1898 sampai 1907, bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad ke-20, yaitu ketika Frank Person membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Dari segi wilayah geografi, bimbingan dan konseling tidak lagi terbatas hanya di Amerika, tetapi berkembang menjalar ke Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Pada tahun 1970 sampai 1980, bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah menengah di negeri-negeri yang mengambil sistem pendidikan barat. Munculnya bimbingan dan konseling di Amerika pada awal abad ke-20 merupakan tuntunan logis dari dinamika masyarakat Amerika ketika itu. Sebagaimana diketahui bahwa pandangan hidup masyarakat Amerika dan Barat pada umumnya bersumber dari budayanya yang sekuler dan liberal. Oleh karena itu, filosofi dari bimbingan dan konseling di sana juga tak terlepas dari faham sekuler dan liberal. Layanan bimbingan di Amerika Serikat mulai diberikan oleh Jesse B. Davis pada sekitar tahun 1898 sampai 1907. Beliau bekerja sebagai konselor sekolah menengah di Detroit dalam waktu 10 tahun. Ia membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan, moral, dan jabatan siswa. Pada tahun 1908, Frank Person mendirikan Vocational Bureau untuk membantu para remaja memilih pekerjaan yang cocok bagi mereka. Dan pada tahun 1910, William Healy mendirikan Juvenile Psychopathic Institute di Chicago. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah konseling di Amerika. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.